Hari ini, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ketiga bacaan kitab suci dan makna perayaan hari ini menjadi inspirasi kunci untuk memahami makna tubuh dan darah Kristus bagi gereja dan bagi kita semua. Saudara dan saudari, setelah 2000 tahun gereja berdiri, tampaknya sederhana bagi kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, karena kita merayakan Ekaristi hampir setiap hari, di mana di dalam Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan dan minuman rohani. Tetapi bagi orang-orang Yahudi pada masa Yesus, mereka tidak dapat membayangkan pemberian roti dan anggur yang luar biasa ini. Kata-kata Yesus, "Tubuhku adalah makanan, darahku adalah minuman," terdengar sangat mirip dengan undangan kanibalis. Undangan untuk makan dan minum tubuh dan darahnya ini tidak dapat dicerna akal, benar-benar tidak dapat ditolerir oleh mereka. Karena itu, kita dapat memahami bahwa banyak yang menjauhkan diri dari Yesus saat itu juga. Tetapi hari ini, pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita tahu bahwa Yesus mempersembahkan kepada kita tubuh dan darahnya untuk kita. Kita tahu bahwa Dia telah bangkit, dan kita percaya Dia sungguh nyata, sungguh hadir, sungguh hidup di dalam Ekaristi. Jadi, apa yang kita lakukan dengan itu? Pertama-tama, kita mesti pahami bahwa tubuh dan darah Yesus dalam Ekaristi bukanlah semacam vitamin yang dapat kita ambil untuk menemukan kekuatan, tetapi itu benar-benar Kristus yang hidup, yang masuk ke dalam diri kita. Dia adalah roti sejati yang turun dari surga, roti hidup. Kita harus makan untuk hidup. Memakan tubuh anak manusia untuk hidup. Ini soal makan. Dan istilah makan digunakan agar kebutuhan akan identifikasi dengan Yesus menjadi jelas. Kita harus berkomunikasi untuk menjaga persatuan ini tetap utuh. Artinya untuk berpikir, berbicara, dan mencintai seperti Dia. Di sini Yesus mengungkapkan keramahan Allah. Setiap orang diundang ke perjamuan ilahi. Yang penting adalah bahwa masing-masing dari kita memupuk hubungan kita dengan Yesus. Memakan dagingnya dan meminum darahnya bukanlah undangan untuk kanibalisme seperti yang ditakuti orang-orang Yahudi. Dalam Ekaristi, roti dan anggur memperoleh makna yang baru dan luar biasa mendalam. Keduanya menjadi pribadi Yesus sendiri. Saudara dan saudari, dalam Ekaristi kita memperdalam hubungan kita dengan Yesus, bukan secara mekanis, tetapi dengan menjadi semakin serupa dengan Dia selama bertahun-tahun. Kita bertemu dengan Tuhan dengan cara yang misterius dan menyenangkan ini, di mana Tuhan memberikan dirinya sendiri kepada kita, dan kita mencoba membentuk hidup kita menjadi hadiah cinta untuknya. Hampir tidak ada deskripsi yang lebih berwarna atau mengejutkan tentang persatuan tak terpisahkan dari satu kehidupan dengan kehidupannya lainnya. Dalam bahasa Ibrani, ungkapan daging dan darah menunjukkan keseluruhan keberadaan. Ini adalah salah satu bagian yang paling luar biasa di seluruh kitab suci. Bagi orang Ibrani, daging dan darah berarti pribadi yang utuh. Jadi Yesus memilih cara yang dramatis ini untuk mengungkapkan keintiman yang luar biasa dari hubungan dengan kita.
Dia menawarkan kepada kita suatu hubungan di mana kita dapat menyerahkan diri dengan aman sepenuhnya. Tinggallah di dalam aku adalah ungkapan yang Yesus gunakan berulang kali. Dia mengundang kita untuk menyambutnya di dalam diri kita dan menjadi satu dengannya. Setelah itu, kita akan memiliki kehidupan nyata. Saudara dan saudari, tidak ada agama lain di dunia ini yang memiliki kekayaan iman seperti ini. Tuhan sendirilah yang datang langsung ke hati manusia, ke dalam hati kita, untuk menjalin hubungan cinta yang misterius dan luar biasa dengannya, di dalam dan melalui Ekaristi. Melalui Ekaristi, Yesus hidup di dalam diri saya, dan saya hidup di dalam Dia. Melalui Ekaristi, Yesus bersahabat dengan saya, dan saya bersandar kepada Dia. Melalui Ekaristi, Yesus mengandalkan saya, dan saya mengandalkan Dia. Melalui Ekaristi, Yesus berbicara dalam diri saya, dan saya berbicara kepadanya. Di dalam Ekaristi, Yesus menemukan sukacitanya di dalam diri saya, dan sukacita saya ada di dalam Dia. Di dalam Ekaristi, Yesus berdoa di dalam saya, dan saya berdoa di dalam Dia. Di dalam Ekaristi, Yesus mencintai saya, dan saya mencintai dirinya. Tinggal di dalam Kristus berarti membawa kepadanya dalam doa semua yang menggairahkan atau membebani hati kita. Itu membiarkan kata-katanya bergema di kedalaman hati kita. Kita akan hidup dengan itu, karena Ekaristi ada di dalam diri kita sebagai jaminan kemenangan atas kekuatan, atas penolakan, atas agresivitas dan isolasi, dan bahkan atas penyakit dan kematian. Kita akan hidup karena Yesus ingin mengabadikan persahabatannya dengan kita, berbagi kehidupan dengan semua orang yang percaya kepadanya, melampaui kematian yang akan membawa kita pergi, dan yang bayangannya terkadang mengkhawatirkan makhluk rapuh seperti kita. Kita ingat kata-kata Yesus, "Barang siapa makan roti ini dan minum darah ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir." Tuhan memberkati.